Saudara, kasus suap pengurusan perkara kembali terjadi di Mahkamah Agung. Hakim Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung terseret dugaan suap perkara pengurusan kasasi. KPK telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana koperasi simpan pinjam inti dana. Dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung Ghazalba Saleh berstatus terdakwa dan telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Selain Ghazalba Saleh, Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati juga telah jadi terdakwa dan dituntut hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus suap pengurusan perkara yang terkait dengan koperasi simpan pinjam inti dana, diduga ada aliran uang suap 11,2 miliar rupiah. Apa yang membuat celah suap di lembaga peradilan masih terjadi? Kita akan bahas usai tayangan ini. KPK Rabu lalu memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hasbi diduga terlibat dalam pengurusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana dan ikut menikmati aliran uang suap sebesar 11,2 miliar rupiah. Sebelumnya, nama Hasbi beberapa kali disebutkan dalam persidangan kasus pengurusan perkara KSP inti dana. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, namun Hasbi tidak ditahan KPK. Sebagai warga negara, saya akan menanggapi proses hukum terkait dengan penyampaian penyidik. Ya silakan tanya, ya kan? Saya nggak mungkin memberikan statement apapun. Ya, oke? Benar Pak nerima McLaren dan nggak usah. Nggak usah. Udah Mas ya. Terima suapnya berapa Pak? Untuk perkara apa Pak? Sementara Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan hak-hak tersangka akan dipenuhi termasuk asas praduga tak bersalah. Kepada Kompas.id, Ali Fikri mengatakan, kami berikan kesempatan yang sama untuk membuktikan sebaliknya dari apa yang disangkakan. Sementara itu, Komisi Yudisial menghormati proses hukum yang dilakukan KPK kepada Sekretaris MA Hasbi Hasan. KY akan menjalankan pemeriksaan etik pada Hasbi jika ada bukti permulaan pelanggaran etik. Perlu diketahui bahwa yang bersangkutan menyandang profesi sebagai hakim, sekalipun yang bersangkutan juga menduduki posisi struktural sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Dengan demikian, yang bersangkutan juga menjadi domain pengawasan dari Komisi Yudisial. Jika benar yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ekspos resmi dari KPK, dan apabila ada bukti permulaan terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan norma perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan menjalankan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan. Dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP inti dana di MA, KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka. 2 Hakim Agung juga terseret, yaitu Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dan Ghazalba Saleh. Sudrajat Dimyati saat ini telah menjalani persidangan dan dituntut dengan hukuman penjara 13 tahun. Sedangkan Ghazalba Saleh juga telah berstatus terdakwa dan telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus suap ini bukan yang pertama terjadi di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Sekretaris MA Nur Hadi menerima gratifikasi terkait penanganan perkara suap dan telah divonis 6 tahun penjara. Nur Hadi dinyatakan terbukti menerima uang suap dari Direktur Utama PT Multikon Indrajaya Terminal, Hendra Sunyoto, sebesar 35,72 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lagi-lagi terjadi kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung dan 2 Hakim Agung. Apa yang membuat celah suap terbuka di Mahkamah Agung? Lalu apa yang harus dilakukan agar kasus ini tak terulang kembali? Kita akan berbincang dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch ICW, Agus Sunaryanto. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Mbak Levi. Pak Agus, kalau kita bicara lagi-lagi kasus suap di Mahkamah Agung yang kemudian masih terus berulang, nggak cuma menyeret nama Sekretaris MA, tapi juga sampai ke Hakim Agungnya. Kalau Anda melihatnya, kenapa celahnya begitu besar? Ya, ini memang jadi persoalan yang krusial ya di Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Tapi sebenarnya fenomena ini atau gejalanya sih sudah mulai terlihat ya, misalnya terkait dengan langkah-langkah Mahkamah Agung, misalnya membatalkan PP soal pengetatan remisi, kemudian seringkali memberikan putusan PK yang meringankan atau memberikan diskon kepada koruptor. Ini sebenarnya indikasi-indikasi atau gejala-gejala yang mengarah ke arah yang kurang baik gitu ya. Apalagi kemudian juga dalam proses
rekrutmen sebagai Mahkamah Agung kan sebenarnya juga ada hal yang menarik misalnya terkait dengan Pak Sudrajat ya, Sudrajat Dimyati itu kan dalam proses fit and proper test dulu tuh sempat rame tuh gejala indikasi adanya transaksi suap di toilet pada saat fit and proper test. Walaupun kemudian dibatalkan kan kemudian dia setahun kemudian kalau tidak salah dijadikan Kamar Dagang gitu ya, hakim Kamar Dagang. Ya, Kamar Dagang kalau tidak salah. Nah, ini kan jadi persoalan orang yang sebenarnya dari sisi track record sudah kurang baik, kemudian tetap diangkat. Jadi inilah yang terjadi gitu, termasuk Pak Gazalba. Gazalba itu kan juga sempat dicecar tuh oleh Komisi Yudisial, misalnya ketika dia terindikasi berusaha untuk mendapatkan diskon dalam proses jual beli mobil gitu ya. Tapi terlepas dari itu, ini sebenarnya sudah ada gejala-gejala yang kuat. Tinggal bagaimana Mahkamah Agung sebagai institusi ini mau berkomitmen atau tidak. Kalau dalam proses pemilihan hakim agungnya saja sudah sedemikian parah gitu ya, ya akhirnya inilah. Jadi kalau kita menanam angin kan menabur badai gitu ya. Dan kelihatan dalam kasus ini ada sekitar berapa tersangka yang kemudian sekarang sudah jadi terdakwa gitu ya. Itu menunjukkan gejala itu, menjadikan fakta. Nah, menurut saya lubang-lubang soal potensi terjadinya pelanggaran gitu ya banyak hal, termasuk soal godaan-godaan. Ya, artinya gini Pak Agus, ini tanda bahwa kerusakan telah terjadi secara sistematis di Mahkamah Agung. Betul. Kalau menurut saya sih sudah sangat sistematis karena ini kan bukan kasus pertama. Tadi sudah dijelaskan juga dalam. Artinya menurut Anda juga akan masih banyak kasus suap pengurusan perkara di MA yang juga memang belum terungkap. Jadi ibarat kata kalau saya mau bicara yang kurang baik ini apes aja. Iya. Menurut saya ini seperti fenomena gunung es saja. Ke depan kalau menurut saya bisa saja akan terjadi lagi karena kalau misalnya hakim agungnya saja tidak bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana hakim-hakim yang ada di level bawahnya, di PN atau PT. Menurut catatan kami, sejak tahun 2012 itu ada lebih dari 20 hakim ya di PN yang terjerat kasus yang sama gitu. Jadi ya inilah yang terjadi gitu. Kalau Anda bilang ini fenomena gunung es, susah banget dong benerinnya berarti. Ya kalau menurut saya, seringkali kan seperti Pak Mahfud gitu, mereka seringkali berdalih soal independensi hakim. Nah ini yang kemudian sulit bagi eksekutif untuk melakukan upaya tersebut. Nah menurut saya saat ini sudah ada Komisi Yudisial, sudah ada Bawas di Mahkamah Agung sendiri, ya biarkan saja itu bekerja dan masyarakat ini terus melakukan upaya pemantauan dari luar gitu ya. Karena kalau ini tidak berjalan, saya pikir hal-hal yang seperti kasus korupsi yang terjadi dengan koperasi ini kan juga menurut saya juga lahir dari laporan masyarakat sehingga pemantauan Komisi Yudisial nggak berjalan optimal dong ya kalau kasusnya sampai sebegini parah menurut Anda? Menurut saya potensi itu tetap ada ya. Maksudnya kita kan tidak bisa mengawasi, maksudnya Komisi Yudisial, Bawas itu kan tidak bisa day by day mengawasi hakim per hakim, marking. Potensi gratifikasi suap itu bisa saja terjadi transaksinya di luar Mahkamah Agung gitu ya. Jadi menurut saya institusi itu tetap ada, tapi masyarakat juga tetap harus melakukan pengawasan. Kalau tidak akan berhasil menurut saya. Baik, terima kasih Pak Agus Sunaryanto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.